Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali bersama dengan Miss Asmi dalam video pembelajaran yang akan membantu kalian belajar dari rumah. Kali ini kita akan membahas tentang modernisasi dan dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat. Materi ini masuk ke dalam materi inti IPS, tematik 6I. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke pembahasan apa itu modernisasi. Modernisasi dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah proses perubahan masyarakat dari keadaan masih tradisional menjadi masyarakat yang lebih modern. Kemudian contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam bidang kita lihat di gambar ini adalah salah satu proses modernisasi yang terjadi di bidang pertanian. Dulu orang ketika membajak sawah mengandalkan tenaga manusia dan tenaga hewan, tapi kemudian semakin modern, kemudian orang beralih ke tenaga mesin dengan menggunakan traktor dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya dari bidang telekomunikasi. Dulu orang telepon menggunakan telepon rumah, tapi kemudian sekarang lebih bergeser kepada smartphone yang lebih mudah dan lebih canggih lagi. Kemudian dalam hal transaksi jual beli, orang dulu transaksi di pasar bertemu langsung, sekarang dengan semakin modern, orang lebih memilih belanja dengan menggunakan online, dengan toko online. Kemudian berikutnya contoh untuk transaksi uang. Ini di gambar ini menunjukkan ada orang yang sedang mengirimkan uangnya menggunakan wesel pos. Jadi pakai wesel pos dulu untuk mengirimkan uang. Sekarang tinggal cukup ke ATM atau bahkan dengan menggunakan telepon genggamnya dengan smartphone-nya bisa langsung tinggal klik mentransfer sejumlah uang kepada pihak lain. Kemudian laptop sekarang kita kenal ya. Dulu orang ketika ingin mengetik atau mendokumentasikan sesuatu tulisan itu menggunakan mesin ketik. Itu beberapa contoh modernisasi yang terjadi. Nah, seiring dengan perkembangan modernisasi ini pasti ada dampak apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan adanya faktor utama penyebab modernisasi. Faktor utamanya adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang itu menyebabkan kehidupan masyarakat pun berubah menjadi lebih modern. Kemudian apa tujuannya? Tujuan dari modernisasi tentu saja untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Jadi apakah kita kemudian akan meninggalkan modernisasi ini? Tentu saja tidak bisa ya. Jadi kita mau nggak mau harus mengikuti perubahan zaman ini. Apa perbedaan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern? Kita lihat ada beberapa cirinya. Dari cirinya, masyarakat tradisional itu mata pencahariannya dulu adalah agraris. Sekarang masyarakat modern mata pencahariannya lebih kepada jasa dan industri. Kemudian penguasaan teknologi. Zaman tradisional dulu penguasaan teknologinya sangat rendah, sedangkan modern lebih canggih penguasaan teknologinya. Kemudian dalam kehidupan sosialnya, untuk masyarakat tradisional mereka lebih mementingkan gotong royong, sedangkan masyarakat modern sifatnya lebih individualis. Kemudian mobilitasnya rendah untuk masyarakat modern, untuk masyarakat tradisional, sedangkan masyarakat modern mereka mempunyai mobilitas yang sangat tinggi. Masyarakat tradisional orientasi hidupnya hanya masa kini saja. Mereka hanya memikirkan apa yang akan terjadi saat ini. Tapi masyarakat modern mereka orientasinya berpikirnya masa kini dan masa yang akan datang. Nah, tetapi jangan salah bahwa ternyata modernisasi ini dengan perkembangan zaman modern ini ternyata dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Apa dampak positifnya? Dampak positif berarti tentu saja menguntungkan bagi kita ya. Yang pertama, ilmu pengetahuan semakin mudah berkembang ya. Kemudian yang kedua, komunikasi jarak jauh semakin mudah dilakukan dengan adanya smartphone.
Yang ketiga, pembangunan banyak dilakukan sehingga kehidupan lebih sejahtera. Yang keempat, kegiatan masyarakat lebih mudah dilakukan, misalnya dengan adanya mesin cuci. Dulu orang nyuci dengan menggunakan tangan, sekarang dibantu, tenaganya sedikit berkurang gitu ya, karena diganti dengan mesin. Kompor pun begitu, dulu orang harus mencari kayu bakar untuk memasak, sekarang tinggal cekrek menggunakan kompor gas atau menggunakan kompor listrik yang lebih modern lagi. Kemudian yang kelima, informasi semakin mudah didapat dengan adanya internet ya, sehingga bisa membuat promosi wisata budaya lebih mudah dilakukan. Dengan adanya televisi, radio, itu promosi wisata dan budaya tentu saja menguntungkan bagi negara. Kemudian yang keenam, perjalanan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dengan adanya pesawat terbang ya, yang kemudian lebih canggih, itu membuat perjalanan menjadi semakin cepat. Ini 6 dampak positif dari modernisasi. Tapi jangan lupa ada dampak negatif yang ditimbulkan dari modernisasi ini. Apa saja? Yang pertama, adanya perubahan nilai masyarakat menjadi lebih individualis. Yang dulunya masyarakat lebih senang gotong royong, lebih mengenal masyarakat kanan kirinya, tetangga kanan kirinya, sekarang mereka lebih memilih sifat individual. Individual itu artinya lebih mementingkan kepentingan sendiri. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi misalnya internet untuk hal-hal negatif, ya, itu dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga, munculnya gaya hidup konsumtif dan iklan yang berseliweran yang ada di depan mata kita melalui internet, melalui televisi, itu ternyata membuat kita tuh lebih banyak menghabiskan uang kita hanya untuk belanja. Kemudian yang keempat, masuknya budaya barat yang tidak sesuai budaya Indonesia. Nah, ini juga dampak negatif berikutnya ya, karena adanya zaman yang lebih terbuka. Kemudian yang kelima, munculnya kesenjangan sosial. Semakin terlihatnya perbedaan status sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kata Bang Haji Rhoma Irama. Nah, dampak negatif ini yang harus kita antisipasi. Kalau dampak positif jelas itu menguntungkan untuk kita, ya kita manfaatkan. Tapi kemudian dampak negatif ini kita minimalisir sedemikian rupa sehingga ini tidak muncul di dalam diri kita, wabil khusus gitu ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan zaman modern untuk yang lebih bernilai positif tadi. Kemudian perubahan apa saja sih akibat dari modernisasi gitu. Jadi dengan perkembangan zaman menjadi lebih modern, maka terjadi perubahan sosial budaya di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dengan adanya zaman modern ini? Yang pertama, cara berkomunikasi ya. Dulu orang berkomunikasi dengan menggunakan surat jarak jauh tuh. Nah sekarang cukup dengan menggunakan email. Kalau surat menyurat kan berarti harus ke pos ya, ke kantor pos. Sekarang kantor pos hampir dikatakan sudah tidak berfungsi, sedikit sekali fungsinya karena tergantikan dengan elektrik, menggunakan surat elektrik atau bahkan menggunakan video call. Cara komunikasinya lebih mudah lagi. Kemudian yang kedua, cara berpakaian. Nah, cara berpakaian ini pun mulai bergeser dengan modernisasi ini. Terpapar dari ada paparan dari budaya asing, ini membuat kemudian kita meninggalkan pakaian adat kita gitu. Kita menggunakan pakaian adat kita hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu ya, kegiatan adat atau misalnya ada pernikahan dan lain-lain. Kemudian juga yang berikutnya gaya hidup yang lebih konsumtif tadi sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, sistem pengetahuan. Contohnya adalah misal dulu sebelum zaman modern ini, masyarakat kita ketika sakit mereka akan mencari obat-obat tradisional, gitu kan? Nah, kemudian dengan banyaknya pengetahuan yang kemudian masuk ke dalam kita, ke dalam masyarakat, obat-obatan tradisional sudah mulai sedikit bergeser gitu. Karena memang ada digantikan dengan obat-obatan yang bersifat kimia dan lain-lainnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kelima, tergerusnya budaya bangsa. Ya, bentuk lain perubahan sosial budaya
yaitu tergerusnya budaya asli Indonesia. Jadi masuknya budaya asing dapat menyebabkan melemahnya nilai-nilai budaya bangsa, sehingga masyarakat lama-kelamaan justru merasa asing dengan budayanya sendiri, merasa kuno ketika kita mencoba untuk menggali budayanya kita sendiri. Nah, ini ada beberapa perubahan. Ada juga misalnya penggunaan bahasa daerah, ya kan? Kita kayaknya lebih memilih menggunakan bahasa Inggris daripada pakai bahasa daerah. Nah, itu bisa berakibat lama kelamaan bahasa daerah akan punah. Kita tidak akan kenal lagi dengan bahasa daerah. Itu perubahan akibat dari modernisasi. Nah, kemudian dampak berikutnya dari adanya modernisasi adalah perkembangan alat transportasi. Ya, jadi semakin canggih transportasi yang kita miliki saat ini. Dulu transportasi yang banyak dikenal oleh masyarakat itu adalah delman nih contohnya ya. Tapi kemudian sekarang sudah bergeser dengan menggunakan motor, mobil, kereta, ya, lebih cepat gitu ya. Terus kemudian perahu, dulu orang menggunakan perahunya perahu layar, mengandalkan angin, bahkan menggunakan perahu sampan menggunakan tenaga manusia. Tapi sekarang alat transportasi lautnya sudah semakin canggih lagi dengan menggunakan mesin. Kemudian pesawat juga seperti itu, contoh pesawat awal dulu tuh seperti ini, sekarang sudah lebih canggih lagi. Apakah ada dampak positifnya? Ada. Dampak negatifnya pasti ada. Kita lihat. Dampak positif dengan terjadinya perkembangan alat transportasi, yang pasti transportasi semakin mudah dan nyaman, ya. Dengan penambahan fasilitas-fasilitas membuat kita merasa nyaman menggunakan transportasi yang ada, yang lebih canggih lagi. Kemudian yang kedua, pilihan juga semakin banyak gitu. Ya, ada motor, ada mobil, ada mau pesawat, mau mobilnya juga macam-macam, merek-mereknya ya kan. Terus kemudian yang ketiga, biayanya lebih murah, lebih hemat karena perjalanannya menjadi lebih singkat. Kemudian yang keempat, waktu tempuh semakin singkat. Nah, tadi dengan waktu tempuh yang semakin singkat, maka biaya juga menjadi lebih murah. Kemudian yang kelima, proses distribusi barang semakin mudah dengan adanya alat transportasi. Dengan distribusi barang mudah, maka keuntungan yang didapatkan juga nanti akan lebih banyak. Apa dampak negatifnya dari perkembangan alat transportasi? Yang pertama, menimbulkan polusi, itu sudah pasti. Semakin banyak orang memilih menggunakan motor, mobil, ya, itu dapat menimbulkan polusi di mana-mana, polusi udara, polusi suara gitu. Kemudian yang kedua, menimbulkan kemacetan pasti dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan, menimbulkan kemacetan di mana-mana, termasuk di Jakarta ya, di Pamulang apalagi. Kemudian yang ketiga, sumber energi semakin langka ya. Semakin banyaknya alat transportasi yang kita gunakan, maka sumber energinya, BBM-nya ya, bahan bakar minyaknya semakin banyak kita gunakan, semakin banyak kita kuras, sehingga akan menjadi kelangkaan sumber energi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkecil dampak negatif ini ketika berkembangnya alat transportasi? Ya, berarti yang pertama kita manfaatkan transportasi umum gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat jaraknya nggak jauh gitu ya, jaraknya nggak jauh, kita bisa menggunakan sepeda saja atau mungkin jalan kaki saja daripada menggunakan motor. Atau misalnya kita pergi kerja seorang diri gitu ya, sendirian, maka tidak perlu menggunakan mobil sama motor, bahan bakarnya lebih banyakkan mana? Mobil kan. Nah, kalau misalnya masih bisa dengan menggunakan motor, gunakan motor saja gitu. Nah, itu mungkin untuk menghemat sumber energi. Pun juga bisa memperkecil adanya kemacetan dengan menggunakan alat transportasi umum. Nah, begitu kira-kira yang disampaikan oleh Miss Nasli. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.